Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini beserta Ibu Gembala yang memberikan satu jadwal untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelum saya lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Giarno. Saya asli kelahiran Klaten, Jawa Tengah. Kebetulan istri saya nggak ikut karena harus mempersiapkan untuk nanti sore ibadah di Bantaran. Kami melayani di Bantaran mulai tahun 2015 karena 2003 pertama kali kaki saya menginjakkan tanah Probolinggo, dan pertama kali saya menginjakkan tanah Probolinggo di tempat ini ya. Jadi ketika saya kalau manggil permisi Ibu Gembala ya, kalau saya manggil Ibu Gembala yang dulu di sini Mami ya, karena suruh manggil Mami gitu ya, Mami Febel. Jadi pertama kali saya ada di sini, dan saya paling ingat anak saya pertama ketika sakit pada waktu itu juga bermalam di sini. Ya, waktu itu Ibu Gembala yang bawakan ke rumah sakit. Saya sangat ingat sekali. Dan hari ini saya berdiri di mimbar ini untuk yang pertama kali. Saya bersyukur pelayanan kami selain kami merintis awal 2015, saya ada di sana. 2005 ya, 2005 saya ada di sana. Ketika pelayanan mulai berkembang, mungkin Bapak Ibu tahu, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ini kesaksian dan juga perkenalan. Kami mulai dari satu keluarga dengan beberapa anak kecil, 3 anak kecil hanya sekolah minggu. Kami mengontrak rumah pada waktu itu. Rekan-rekan juga bawa John dan datang ke sana. Gak ada lagi rumah yang layak dikontrak, gak ada ya. Rumahnya bukan dari gede, dari seng. Jadi kalau maaf didorong sapi lewat mungkin sudah roboh gitu ya. Tapi itulah kami ada di situ. Kami mau mulai sebuah pekerjaan Tuhan. Saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu besar, dengan segala konsekuensi, dengan taruhan nyawa yang ada ya. Anak kami lahir di sana, anak yang ke-3 ya meninggal dan tidak boleh dikuburkan di situ karena daerah itu memang maaf sama dengan daerah seperti ini. Banyak sekali pondok pesantren, saya nggak tahu awalnya. Begitu saya melakukan pemetaan daerah itu baru tahu ternyata banyak sekali. Tapi puji Tuhan, kita berjalan ya terus 2006, 2007, 2008 Tuhan mulai tambahkan jiwa satu. Puji Tuhan mulai banyak, meskipun nggak sebanyak ini. Bapak Ibu, kayak Ibu Gembala tadi ngomong ya, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Kalau saya kesaksian hari ini, Bapak Ibu dapat bayangkan, untuk beribadah kami hanya menempati ruangan 2x3 sesak awal kami ibadah. Ini tempat luar biasa, AC itu udah kepanasan, kalau tikusnya lewat hitam semua. Itu benar-benar terjadi, bukan saya menambahi, mengurangi, tidak, tetapi itu terjadi. Istri saya asalnya dari Bondowoso ya, memang kami beda suku. Saya dari Jawa, istri saya seorang Chinese yang harus meninggalkan pekerjaannya di bank pada waktu itu, ikut saya melayani. Mungkin tidak bisa terima, tetapi Tuhan baik terima. Nah, begitu tahun 2011 puncak daripada pelayanan kami di resolusi 8 truk datang ke rumah. Kami harus menghentikan ibadah, tidak boleh dan itu. Barang-barang kami dibuang dari tempat kami kontrak. Tetapi kami tetap berdoa, Tuhan, kalau emang Tuhan izinkan kami meninggalkan tempat ini terlalu banyak alasan. 1, sudah diresolusi dan sebagainya, tapi Tuhan tidak izinkan. Bapak mertua kami yang bersama dengan kami pada waktu itu meninggal. Ya, sesudah peristiwa resolusi itu sekitar 5 hari. Tapi kami terus, akhirnya kami puji Tuhan ada beberapa rekan Bapak John dari beberapa ini di
golongan pemerintah dan membuka jalan bagi kami. Hari ini kami beribadah, saudara. Kami harus memulai dari awal. Bapak Ibu, ketika ibadah dibatasi dan tidak boleh ini dan itu pada waktu itu, bahkan kalau bisa nggak boleh, kalau perlu pendeta ini harus keluar dari situ. Anak saya yang pertama mulai stres, yang biasanya matematika itu nilainya 100, sesudah istimewa itu karena tekanan di kelasnya, karena satu-satunya satu kecamatan itu Kristen. Jadi matematika nilainya, makanya saya ngomong, kamu ke kelas 4, kalau kamu bisa naik dan lulus, tak sekolahkan di Probolinggo di Matrade, di sana banyak saudara-saudaramu Kristen, banyak saudara-saudaramu yang mengenal Yesus. Meskipun sebelumnya Bapak Ibu ya nggak kuat harusnya nyekolahkan anak saya ke sana. Ya, saya baru memulai sebuah pelayanan. Bahasanya tadi Bapak Teguh ya tadi perintisan ya Bapak siapa? Tadi ngobrol-ngobrol sama kita Bapak tadi. Oh Pak Rudi. Pak Rudi itu ngomong masih perintisan. Iya. Tetapi Tuhan tahu berhubungan dengan apa yang tema yang di gereja ini. Kita masuk dalam kebenaran firman, mengasihi tanpa batas. Itu yang harus kami kerjakan. Ketika kami diresolusi, orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sering kami tolong. Ketika mereka sakit, kami datang, kami antarkan ke rumah sakit dan sebagainya. Justru orang-orang itu yang ada di depan untuk mengatakan, maaf dalam bahasa mereka, patei pendeta luar. Tuhan Yesus. Saya waktu nggak tahu bahasa Madura Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin tersenyum. Mungkin mereka tambah marah. Ini diajak tambah tersenyum karena nggak ngerti gitu ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya hari ini saya ngerti juga. Dan pertolongan Tuhan, kasih-Nya tanpa batas itu, ya, kami harus aplikasikan. Satu hal Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan tema atau visi gereja ini yang mengatakan mengasihi tanpa batas. Saya berdoa. Ketika tertulis di situ jadwal saya harus mengisi, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Karena saya nggak mau. Ya, ketika saya jauh dari pinggiran Probolinggo sampai di sini, Bapak Ibu tidak diberkati. Saya berdoa. Satu hal yang muncul, latar belakang Tuhan Yesus mengasihi. Ya, itu adalah memang karena kasih itu sendiri. Tetapi aplikasi dari sebuah kasih Tuhan Yesus yang pertama Tuhan lakukan adalah mengampuni. Kita akan belajar tentang mengampuni. Ya, tolong. Ya. Saya tadi titik di sana ada beberapa poin. Ya. Pengampunan, Matius 6 ayat yang ke-12. Kecil sekali ya. Maaf tadi saya nggak nyeting ya. Karena tadi malam saya pulang juga jam 1 pagi. Ya, pelayanan kami hampir di pandemi ini justru lebih banyak ya keluarnya. Karena banyak itu tadi gereja-gereja pada tutup, banyak orang yang minta dilayani. Selain pelayanan konseling seperti itu, ya, pelayanan konseling keluarga, kami juga melayani pelayanan konseling pribadi juga. Ya, pengampunan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya minta kita baca ya sama-sama. Matius pasal yang ini yang ke-18 ini. Langsung 18 ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, oke. Tentang pengampunan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, oke, next. Oke. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Anak-anak sekolah minggu hafal tentang akunya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar tentang hal ini, tapi kita mau belajar atau mereview atau mengingat kembali.
mengasihi tanpa batas apapun. Ini luar biasa. Saya merenungkan tadi malam, saya menangis. Tuhan, luar biasa tema ini bagi diri saya. Kenapa? Karena apa? Tanpa batas. Ya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini sudah mempraktekkan tanpa batas suku. Saya orang Jawa, gitu ya. Bapak Ibu orang di sini ya Manado, undang saya tanpa batas, bergaul, menolong saya, menolong rekan-rekan yang lain. Itu batas suku. Ya. Batas dominasi gereja. Bapak Gembala di tempat ini juga saya melihat setiap apa yang dikerjakan di masa pandemi ini luar biasa. Saya bersyukur. Tetapi ini berbicara tentang hati hari ini. Okay, next. Berikutnya. Ya. Ini kalau Bapak John kenal ini ya, Bapak Ibu Mongoloi, seorang kapolsek. Suaminya seorang pendeta. Ketika dia jalan-jalan, diposok kejadiannya. Ya, karena saya punya link, ya, saya punya link. Ini sebuah peristiwa yang kejadian nyata. Itu juga masuk di media. Ya. Ketika jalan-jalan dengan suaminya mau beli bahan bangunan, suaminya ditembak orang dari belakang kepalanya. Bagaimana perasaan seorang istri? Dia seorang perwira polisi, perwira pertama. Mungkin akan bisa terampung. Next, tapi apa yang dikatakan di bawahnya? Coba. Saya telah mengampuni mereka sejak semula dan saya percaya Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semua ini. Lihatlah, jika pendeta Mongoloi tidak mati tertembak, maka mungkin kasus Poso tidak akan pernah terungkap. Walaupun kadang-kala saya marah kepada pembunuhnya, saya kembali kepada firman Tuhan. Kasihlah seorang akan yang lain. Jangan membunuh, jangan membalas. Dia membalas, dia mengampuni. Luar biasa. Itu pun terjadi pada kami ketika ada di Bantaran. Meskipun saya belum ditembak, tapi Arek Ria sudah di sini Bapak Ibu ya, 4 kali. Dan ketika orang itu sakit dan datang dengan tidak punya keuangan, saya juga nggak banyak uang. Apa yang harus saya kerjakan? Saya meneteskan air mata. Pertama hati saya tidak, saya nggak mau mengampuni dia. Tidak, karena dia memprovokasi massa untuk meresolusi kami. Tapi istri saya mau, Bapak ini hamba Tuhan. Oke, makasih, kasih. Saya bawa ke Usada, Probolinggo, dan berobat di sana. Puji Tuhan semua. Oke, terus bawahnya. Oh, kalau ini di luar negeri, ya. Harusnya ini seorang ibu di India, Ibu Teresia. Dari semula saya telah mengampuni mereka dan saya telah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ya. Ini sebuah peristiwa bahwa di sana itu India itu ya sebuah daerah yang Hindu garis keras. Artinya ketika ada umat Kristen kalau bisa potong. Ini suaminya dibunuh dalam keadaan kepala terpenggal. Ketika ketemu pembunuhnya pun ini mengatakan aku mengampuni. Ini contoh. Ya. Ini contoh. Oke, terus bawahnya definisi pengampunan. Next. Transaksi pribadi orang yang mengalami sakit hati melepaskan diri dari keadaan sakit hati. Saya sering menambahkan ini ketika saya ada di Tuban, sebuah seminar saya sampaikan ini. Maaf ini nanti sesampainya saja, ya mungkin tidak semuanya saya sampaikan. Proses melepaskan sakit hati, karena untuk mengampuni kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus langsung, tapi kita harus seperti Tuhan Yesus mengampuni. Ada proses. Saya pun ada proses dalam hidup. Saya nggak bisa pada waktu itu ketika melihat bapak ini, bapak-bapak banyak kan. Saya diundang tahlilan, saya harus datang. Ketika melihat, saya lihat kalau gang ini ada belokan, saya belok menghindar karena saya belum bisa mengampuni. Ada proses. Tapi ketika itu mulai lega, saya diberkati. Rasa sakit hati, ya. Kalau kita melihat itu, ya, ada beberapa pengertian tentang mengampuni. Yang kedua, next di bawahnya, ya, saya menuliskan di situ. Ya, ini tentang tanda. Tandanya adalah hubungan dipulihkan.
pulih. Saya pulih hari ini sehingga kami bisa ibadah. Tokoh-tokoh itu ya, Pak Kiai beberapa di antaranya kami sudah pulih hubungan itu dan baik. Puji Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan campur tangan. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, pengampunan itu berbicara tentang pembebasan dari hukuman. Ini seperti Tuhan Yesus yang berdasarkan dengan kasih tanpa batas. Ya, puji nama Tuhan. Bawahnya, naik. Ini tentang keluarga. Di dalam keluarga kita sering nggak bisa mengampuni. Suami sama istri kadang sering nggak bisa mengampuni. Ya, anak, orang tua sering seperti itu jadi kendala loh. Dengan apa? Dengan ayat pertama tadi. Ya. Karena apa? Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang ada dalam hati kita, itu akan menghalangi. Ibadah yang kita lakukan sehebat apapun, perbuatan baik sehebat apapun tanpa dasar kasih yang diaplikasikan di dalam pengampunan, ya, percuma. Karena apa? Karya terbesar Tuhan Yesus Kristus adalah ketika dia datang tujuannya cuma satu, mengampuni. Oke, next. Ternyata di sana ada problemnya. Saya melihat ciri khas ajaran agama. Ini tentang kita. Ciri istimewa dari kekristenan adalah kasih dan pengampunan. Nah, pengampunan dan mengasihi itu satu level. Ya. Kalau saudara kita ini ya bunuh musuh-musuh, ya Yudaisme mengatakan mata ganti mata dan sebagainya. Next, saya akan cepat ya. Ini Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu, karena pengampunan harus diberikan meski tidak diminta. Kecil sekali, mungkin Bapak Ibu nggak lihat saya bacakan. Pengampunan harus diberikan meski tidak diminta. Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari sebuah tema ini, dari sebuah visi, dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, itu mengandung sebuah arti yang luas sekali. Dan benar-benar ketika saya membuka ini, benar seperti apa yang Yesus katakan. Jadi ketika kita beribadah di tempat ini ada waktu Bapak Ibu, terus kejar. Karena apa? Masa pandemi ini luar biasa. Ya konsen kepada kami di tempat bantaran yang tempat terpencil itu banyak dari luar kota, dari Bali, dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari Bandung. Terakhir dari Bandung datang, saya nggak tahu ya, tahu-tahu sudah di depan pagar itu, saya nggak ngerti siapa. Karena tempat kami nggak ada belnya, Bapak. Dibungkuk dengan keras. Cari siapa? Cari Pak Pendeta. Saya masih pakai sapu, maaf, pakai celana pendek masih nyapu. Ya, silakan masuk. Begitu masuk Bapak ini, iya masuk. Saya ganti baju, cuci muka, cuci tangan, ya. Saya salaman. Dia bilang ini, saya ingin ketemu Bapak Gembala. Ya mungkin apa yang harus disampaikan banyak sekali. Mungkin pikirnya saya di situ nggak tahu pembantunya, kerjanya pakai celana pendek, pakai sapu, pakai kaos oblong ya, sedikit sobek gitu. Masih muda, mungkin dia nggak tahu Pak Agus itu seperti apa. Dia duduk, saya pengen ketemu Pak Gembalanya, bisa. Saya katakan saya sendiri, bukannya kayak gimana gitu. Sama seperti ketika saya melayani di radio, ya dengar khotbah saya dari radio, ada yang datang. Ya, dulu saya ikut dari radio, sekarang nggak, masa pandemi ini nggak siar lagi. Ya, ketika saya berkhotbah, orang datang nunggu. Ternyata dia dengar sudah 1 minggu yang lalu, seminggu sekali saya khotbah di situ, dia pengen ketemu Pak Pendeta Agus. Saya muncul, saya temui. Loh, kok seperti ini orangnya, kok kecil gitu ya? Mungkin Bapak juga lihat saya kecil ya, gitu ya. Sudah kecil kayak orang dari timur begitu ya. Tapi asli saya siapa Bapak ya? Saya nggak mau kedepankan kesukaan enggak. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Ya, itu harus kita kerjakan. Mengampuni itu luar biasa. Mengasihi, kalau kita nggak mengampuni, nggak bisa. Saya juga belajar. Saya pernah sharing kepada Ibu Gembala, saya manggilnya Tante. Ya, pada waktu saya sama istri saya, tentang keberadaan kami, tentang ngomong tentang
Waktu itu Tante Ika berkata, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kamu akan diberkati. Mungkin Bapak Gembala sama Tante udah lupa, itu lama sekali. Benar, kami lepaskan pengampunan. Kami di bantaran kontrak. Ya. Mikirin beli tanah Bapak Ibu ya. Mikirin beli tanah. Untuk makan besok aja kita harus berdoa. Tapi heran, ketika kami melepaskan pengampunan, ya, ketika kami melepaskan pengampunan, waktu itu saya berpuasa 3 hari 3 malam, karena mau meninggalkan tempat itu, Tapi luar biasa, Tuhan berkati tanah. Meskipun tidak boleh dibangun gereja, tapi itu bahasa mereka, bahasa saya belum boleh. Saya yakin suatu ketika pasti boleh. Bapak Ibu beribadah di tempat seperti ini, bebas, leluasa. Ayo gunakan waktu yang ada, apalagi ini masa-masa terakhir. Kalau Bapak Ibu tinggal di Bantaran, di sana banyak saudara-saudara kita Tionghoa, istri saya orang Tionghoa. Mereka ketakutan untuk datang ke rumah, kenapa? Takut. Saya ngomong ibadah di kota kalau gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu di sini tempatnya leluasa untuk beribadah, monggo, kami datang. Ya. Karena Tuhan sudah ngampuni kita. Apa yang akan kita balaskan itu? Tuhan Yesus mengasihi kita, dikasih waktu. Tidak semua loh dikasih waktu seperti Bapak Ibu. Ya. Saya dengar, bukan saya dengar, ya, anak-anak Tuhan beribadah di Nginden. Ya, dia ngomong sampai hari ini belum buka. Ya. Di Mawar Saron masih live, bukan tatap muka seperti ini. Banyak gereja-gereja ini kita beribadah. Tunjukkan. Ketika kita sudah diampuni, Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita mengasihi Tuhan. Mungkin kalau kita ngomong tentang contoh-contoh tadi terlalu gede Bapak Ibu ya, yang ditembak dan bla bla bla. Ya. Tapi bagaimana itu diaplikasikan dalam hidup kita? Ya. Ketika saya mulai belajar, saya nggak pintar bahasa Inggris. Ya, kalau Bapak Gembala di sini seorang dokter yang jadi tahu. Forgiveness, pengampunan, memberi hati. Untuk apa? Untuk melepaskan rasa sakit hati. Siapa yang nggak sakit hati ketika diginikan, digitukan dan sebagainya? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus di tempat seperti ini, ya, kita datang, Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku juga harus mengampuni mereka. Nah, hari ini kami beribadah di ruang tamu. Ya, Bapak Ibu Gembala pernah mampir ketika naik ke Sumber, turun mampir di rumah, itu tempat kami ibadah. Kalau hari biasa saya di ruang tamu, kalau hari Minggu, hari Sabtu, udah mulai jadi kayak seperti ini, ya, kecil. Tapi saya percaya, ya, yang berani datang di sana untuk beribadah itu pilihan Tuhan. Di sana ada seorang, saya katakan ibu muda dari pondok pesantren yang Tuhan menangkan lewat kami, ya, sampai hari tetap setia dengan intimidasi yang sedemikian rupa. Tapi saya bersyukur dia tetap kuat. Bapak Ibu, pada hari kita ibadah, luangkan waktu. Bapak Ibu nggak akan ditodong di sini dengan apa pistol waktu ibadah di sini, nggak akan. Di sini tempat luas untuk ibadah, mari datang. Wujudkan satu firman yang datang dalam hidup kita, mewujudkan sebuah pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya tahu itu nggak gampang. Minta Roh Kudus. Oke. Di sini beberapa hal yang tidak termasuk dalam pengampunan, melupakan. Sudah Beno. Next. Melupakan adalah proses pikiran menghapus memori ingatan dan bukan proses hati luka-luka yang dalam akibat disakiti. Jarang dapat dihapus dari kesadaran ingatan seseorang. Artinya seperti demikian. Ketika kita melupakan kesalahan orang lain, ya, kita belum mengampuni. Mengampuni ini tinggi. Mengampuni menganggap semuanya selesai, seperti Tuhan Yesus ketika disalibkan. Nah, gak gampang Bapak Ibu. Supaya kita bisa gimana? Coba terus dekat kepada Tuhan. Tuhan akan kasih kemampuan. Waktu-waktu ibadah datang, pasti ada firman yang menguatkan bagaimana caranya. Datang. Gak usah bos. Sebelum
Sebelum masa-masa yang sulit sekali itu datang, sebelum kita tidak bisa ibadah total. Bapak Ibu, ketika kami merenungkan pandemi ini, ya mungkin ada banyak hal. Oh ini maaf, ada yang ngomong ini konspirasi, ini bla bla bla. Tetapi satu hal, itu Tuhan izinkan supaya apa? Kita lebih dekat kepada Tuhan, menuju ke arah di mana Tuhan mau datang. Akan ada waktu di mana saat kita tidak bisa bertemu seperti ini untuk beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, ketika ada waktu itu kita beribadah. Maaf saya melenceng dari ini. Kembali kepada pengampunan tadi. Oke, lagi rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses komunikasi. Komunikasi masih tetap bisa, tetapi kadang hati masih sakit, belum bisa mengampuni. Next, ada lagi beberapa. Memaklumi adalah proses adaptasi pengampunan. Tidak perlu memaklumi perilaku yang jahat dan menyakitkan. Itu bukan pengampunan, tapi itu tahap. Memaafkan, ya, melupakan, memaklumi. Memaklumi dulu, melupakan, memaafkan. Nanti terjadi mengampuni. Gila. Maka saya katakan proses, gak gampang loh. Memang jadi anak Tuhan itu gampang, gitu lah. Tapi kalau kita menjadi gampang, kenapa? Karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan tuntun sedemikian rupa. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Lagi bawahnya. Next. Membebaskan adalah sikap apatis yang muncul oleh kebencian yang paling dalam. Artinya tidak selesai. Artinya apa? Aku punya masalah karena gak aku selesaikan. Diem tok. Saya dulu kayak gitu. Diem, anggap aja gak ada masalah. Tapi suatu ketika itu dari hati, dari memori sini bawah sadar ini ingat lagi dosa juga. Saya mau berdoa susah, apalagi saya melayani. Bapak Ibu juga demikian. Oke, lagi next. Toleransi ini adalah parodi berbenturan rendah dari pengampunan, dan berita buruknya adalah toleransi merupakan cara menyapu persoalan-persoalan. Sudahlah, anggap aja nggak ada apa-apa ya kita ya. Tapi akhirnya saya mangkel, kalau ketemu di jalan, awas loh. Saya kalau di Jogja dulu gitu, awas nanti kalau ketemu di jalan, tak bawa no konco gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tak bawa no konco gitu ya. Tapi sekarang nggak seperti itu. Tuhan memimpin kita untuk mengampuni. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini mendapat anugerah dari Tuhan sebuah pengampunan, sehingga kita boleh ada saat ini. Next. Ya tadi memaafkan sudah. Next lagi. Ya ini cepat aja. Oke, tadi melupakan, rekonsiliasi, memaklumi, membebaskan, toleransi, memaafkan. Ya. Oke, ini kembali lagi saya menekankan di sini. Saya kalau bawa perawatan nggak banyak-banyak bagiannya. Transaksi pribadi, orang yang mengalami sakit hati untuk melepaskan diri dari keadaan sakit hati, atau keputusan pribadi untuk melepaskan hak pembalasan kepada Tuhan dan menantikan penyelesaian keadilan dari Tuhan. Ada banyak pengertian tentang pengampunan. Melepaskan hak kita, berhak enggak ketika kita, ya ini kehidupan nyata, berhak enggak ketika kita disakiti kita membalas? Berhak loh. Tapi kita lepaskan hak itu, kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang berkarya lebih luar biasa. Ketika kami di resolusi ada lembaga yang membela gereja teraniaya pada waktu datang ke rumah dengan 3 pengacara. Dia ngomong, Pak Agus, ayo kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Kami siap, kami tidak perlu dibayar. Ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, siapa kemarin? Saya sampai lupa karena saya juga sudah melepaskan pengakuan, tak lupakan itu orangnya. Yang jelas intinya Bapak ini ngomong gini, kita bisa balik keadaan itu. Tapi saya ngomong, tidak Bapak, terima kasih buat semuanya. Support saya aja supaya saya dapat berdoa. Akhirnya kami dikasih link, ya link doa, beberapa link di Holland,
dan di beberapa negara bagian Amerika untuk berdoa. Ya karena pada masa itu belum ada WA, ya nggak bisa video call Bapak Ibu ya. Tapi adanya telepon, ya telepon begitu, dikeraskan suaranya, didoakan satu-satu. Kami dikuatkan. Memang tidak mudah menjadi anak Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita menurut firman Tuhan menjadi mudah karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Gimana kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita kalau kita nggak ada Roh Kudus? Gimana Roh Kudus mau ada dalam hidup kita kalau kita nggak mengenal Roh Kudus dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal dengan benar kalau kita tidak bergaul? Bagaimana kita bisa bergaul kalau kita tidak datang ibadah? Nah, sampai di situ lagi. Ya, bagaimana ibadah? Ibadah dengan benar. Ya, satu perkara yang saya tahu, Tuhan bisa melakukan segala perkara, tapi Tuhan tidak bisa melakukan satu hal. Ini Bapak Ibu sombong ini Pak Agus ini. Satu hal yang Tuhan nggak bisa lakukan. Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Ketika Dia mengasihi kita, Dia memberikan pengampunan dalam hidup kita, dan ketika Dia berjanji pasti digenapi. Tuhan mengatakan apa akan menyertai engkau ya, di masa-masa ini. Belajar mengampuni. Saya nggak tahu kenapa saya harus sampaikan ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Atau mungkin kita diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan harus kerjakan untuk hidup kita. Sebuah anugerah yang tidak pernah terbayarkan oleh apapun. Mungkin dengan uang kita yang setumpuk-tumpuk. Saya latar belakang dari seorang pelukis. Saya lulusan ISI sebelum saya masuk Beijing di sekolah kita. Ya. Ketika saya mulai bekerja, ya, ketika saya mulai melukis, ya, beberapa artis banyak minta dilukis dalam posisi apapun. Ada banyak duit tetapi nggak memberikan sebuah jaminan tentang yang namanya pengampunan. Kalau dulu bagi kami dulu itu apa sih? Barang-barang yang dulu itu barang yang lama. Barang yang lama itu bahasanya barang apa Bapak Ibu? Barang bekas. Ya. Kalau bekas itu kan karena nggak dipakai namanya bekas. Kalau bekas itu namanya rongsokan, nggak kepake. Kita harus diperbaharui. Ketika saya mulai diperbaharui tentang sebuah hidup di dalam Tuhan Yesus, jadi hidup kami berubah. Nah, pada pagi hari ini, waktu yang ada, kita ambil kesempatan. Saya mengambil ayat sedemikian banyak, ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar mengampuni. Tetapi ingat, ada banyak orang mengatakan mengampuni, ya berarti memaklumi. Ketika orang berbuat salah, ya sudah saya ampuni. Tetapi kita harus ingat, kita tidak setuju dengan perbuatan salahnya. Tetapi seperti visi gereja ini, kita mengampuni karena Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi orang itu. Dasar dari pengampunan adalah kasih. Kita mengasihi orang itu, kita mengampuni. Tapi ingat, kita nggak setuju dengan perbuatan jahatnya. Seperti ketika Tuhan Yesus diberhadapkan dengan sebuah permasalahan pada waktu yang dihadapi oleh masyarakat. Orang-orang Yahudi menghadapkan seorang perempuan yang berbuat zina pada waktu itu. Ketika Tuhan mengatakan orang-orang ngomong ini harus dirajam dengan batu. Tapi Tuhan ngomong siapa yang tidak berdosa dia yang melempari batu. Artinya apa? Gak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan satu-satu orang itu pergi. Tinggal Tuhan sendiri menulis di tanah. Dia katakan kepada perempuan itu, aku tidak akan menghukum kamu juga, tetapi bertobatlah. Kira-kira Tuhan setuju dengan perbuatannya? Tidak. Karena Tuhan Yesus itu adil, tapi Dia juga mengasihi. Tuhan mengasihi. Kami belajar dari hal yang seperti demikian. Tidak ada manusia itu benar di muka bumi ini kalau tidak dibenarkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dipajang di gereja ini, mengasihi tanpa batas. Sehingga ketika kasih itu ada dan tanpa batas, maka pengampunan itu akan mengalir. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Tanggal 20 Desember
2011 kami disolusi, barang-barang kami dibuang oleh masyarakat di situ. Masa ada 8 truk dengan pendungan arit dan sebagainya. Istri saya dalam keadaan habis operasi baru 2 bulanan lebih, masih sakit. Anak kami yang kecil masih digendong. Kami dipanggil, didorong-dorong sampai di kecamatan, di pendopo. Sudah banyak yang menunggu, termasuk ada masa. Kami harus menandatangani sebuah perjanjian bahwa tempat kami tidak diperbolehkan untuk diadakan ibadah. Bapak Ibu, sakit rasanya. Jauh-jauh kami meninggalkan tempat kami, meninggalkan segalanya untuk membuat sebuah ibadah. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang. Kami merasa sendiri. Papa dalam keadaan sakit berbaring di kamar yang ukurannya hanya 2 kali 1,5 meter, dan mama di sebelahnya juga dalam keadaan lumpuh selama 6 tahun dan hanya terbaring. Kami bingung, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Dan saya melihat orang-orang itu, maaf, saya seorang pendeta tapi bisa sakit hati. Kenapa orang itu yang kita sering tahu justru dia meneriakan, tunggu Pak Agus, usir dari desa ini. Sakit. Dan ketika pulang kami lemes. Maaf, saya tidak membuka sebuah aib, tetapi ketika seperti itu, seolah-olah tidak ada seorang pun yang datang. Seolah benar-benar tidak ada seorang pun yang datang untuk menguatkan kami. 20, 21, 22, 23, 24, 25 Desember Natalan, banyak orang bersukaria. Kami sedih di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana karena kami menangis. Istri kami mulai merasakan kepedihan jahitannya karena ada beberapa jahitan yang lepas. Bahkan ketika dia mulai cuci piring sambil meneteskan air mata, dia bawa piring itu ke kamar. Saking tertekan dan depresi karena belum bisa melepaskan pengampunan. Kok tega? Kami apa Bapak Ibu? Ketika istri saya ingatkan, Ma, ini tempat tidur, piring tempatnya di rak. Kaget. Sesudah itu tanggal 26 pagi kami masuk ke kamar Papa. Papa sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tuhan, kenapa seperti ini? Berontak. Gak gampang belajar untuk mengampuni. Ya, akhirnya kami putuskan, saya ngomong sama istri, telepon kakak, Papa sudah gak ada. Ditolak. Tapi akhirnya diterima juga. Tapi kami bersyukur. Akhirnya kami melalui proses itu. Dan disitulah kami belajar untuk berkata yang namanya mengampuni berat sekali. Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus turun atas hidup kami. Ketika pada waktu itu meletus senjata dari anggota TNI, waktu itu ada sekitar 40. Ketika peti mertua kami dibawa dengan ditutup bendera, mulai derap kaki mereka mulai berat. Tembak, dor. Salam sebelah. Tuhan, pada akhirnya akan seperti itu. Pada akhirnya kita akan datang kepada Tuhan. Akhirnya saya mulai menyadari pelan-pelan dan saya mulai bangkit. Sesuatu yang dengar dari tempat ini, rekan dari Bapak John pada waktu menemui kami, ya sudah Pak, Bapak jalan aja, itu 4 bulan kemudian ya. Tapi kami masih belum berani, kami tetap kunjungan dari rumah satu ke rumah yang lain sambil proses pengampunan ya, proses pengampunan. Saya mulai mengampuni satu-satu, saya kunjungi satu-satu tokoh-tokoh agama. Meskipun kadang-kadang hati harus seperti ini Tuhan. Tapi itu tadi, karena di dalam
kita melakukan kehendak Tuhan yang namanya pengampunan, harus ada yang namanya kerendahan hati. Ketika saya merendahkan hati kami datang, ya, itu pengalaman kami bahwa saya nggak minta Bapak Ibu mencontoh kami, tidak, tetapi firman Tuhan yang ngomong tentang mengampuni. Jadi sebuah kesaksian kami. Hari ini orang-orang yang seperti itu, hari raya Idul Fitri, saya diundang. Bagus, gak ke rumah, tak tunggu. Puji Tuhan. Tapi sebelum titik itu terjadi, ada sebuah peristiwa ketika saya diundang, ya, di depan masyarakat satu desa. Ada namanya acara bersih desa di sana. Di pendopo desa itu semua datang diadakan sebuah panggilan. Saya diundang, tokoh-tokoh masyarakat ada di situ. Ketika saya datang, saya kasih salam. Ya, gak mau. Ternyata begitu dia noleh ke saya pikir mau tangannya dibuka. Tidak, Pak Ibu. Apa yang terjadi? Dia mulai melihat saya dan maaf, muka saya diludahi di depan banyak orang. Saya berusaha, tetapi kepala desa memuja. Pak Agus sudah saya bilang nggak usah ke situ tadi. Saya belajar. Tapi hari ini orang itu sama-sama beriman. Dia katakan demikian, Jong, engkau sepurana, Jong, menengkau nanti salah, Om Kiji, engkau tak tahu Ji. Saya ngomong gitu loh. Saya belajar bahasa mereka, tapi mereka tahu ketika mereka dengar saya ngomong ketawa. Mungkin Bapak Ibu nggak ketawa, tapi mereka ketawa karena saya belum bisa. Tapi hari ini, mari anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar melakukan firman Tuhan yang hanya sedikit yang saya sampaikan itu, ya, pengampuni, supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di situ ayat yang paling terakhir di Matius, di situ saya nggak ada, di sini aja, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Saya bacakan ayat yang ke-14. Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa batas dengan sebuah firman untuk kita melakukan pengampunan. Ya, Tuhan akan mengampuni kita ketika kita mengampuni orang lain. Itu syarat. Itu syarat. Tuhan Yesus mengampuni dan Tuhan Yesus mengasihi tanpa batas. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang kita kerjakan, yaitu di dalam kasihnya itu ada pengampunan. Pengampunan itu, ada banyak orang pengampunan Tuhan Yesus tidak bersyarat. Pengampunan Tuhan Yesus bersyarat. Syaratnya apa? Pertobatan. Syaratnya pertobatan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Saya akan panjangkan firman Tuhan. Ya. Nanti kalau saya panjang, saya berbicara 1-2 jam lagi, saya akan bisa pulang dulu, ya. Bukan karena saya pintar, tetapi satu hal, kita mari belajar bersama. Luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan saya dipercayakan menyampaikan itu. Kasih yang tanpa batas. Kasih Tuhan tanpa batas. Mari berdiri Bapak Ibu. Saya gak akan ngajak nyanyi hari ini. Saya hanya ngajak untuk kita merenungkan. Sebab kasihnya yang tanpa batas. Kasih Tuhan Yesus tanpa batas teraplikasi dari gereja ini, dari gereja Kristus Jawaban ini. Bapak Ibu, ketika hati kita ada sesuatu yang belum beres, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni mereka yang sudah menyakiti aku. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berselisih dan sampai hari ini masih ada berselisih? Lepaskan pengampunan saat ini. Kita percaya bahwa ketika itu tidak terlepas, itu akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan mengendala Bapak Ibu. Itu akan membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan.
Sebab yang menjadi penghalang adalah dosaku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan.